Shalom saudara-saudari, hari ini sahabat Raja Wali membawakan Anda satu berita yang istimewa yang saya ingin sampaikan kepada kita semua yang berjudul Misi Penyelamatan Allah. Ya, saya suka topik ini karena ini sesuai sekali dengan bulan yang hari ini, bulan ini yang kita raihkan ataupun bulan ini yang kita nanti-nantikan, yaitu perayaan Christmas kita, ya, bulan Desember ini. Karena itu saya ingin bercerita kepada kita tentang misi penyelamatan Allah. Di dalam Kejadian tertulis kejatuhan manusia. Ya, benar, Hawa telah diperdaya oleh si ular. Namun karena ketidaktaatan Hawa, dia telah memakan buah yang terlarang, malah mengajak suaminya makan bersama, mengajak Adam makan bersama. Jadi mereka jatuh ke dalam dosa. Kita juga manusia juga sering jatuh dalam dosa, ya. Dari mata turun ke hati. Dari keinginan mata yang salah turun ke hati, menjadi keinginan nafsu yang salah, saudara-saudari, maka lahirlah dosa. Begitulah terjadinya, begitulah permulaannya dosa. Firman Tuhan juga menegaskan bahwa upah dosa adalah maut, ya, yaitu akibat atau tindakan dari dosa adalah maut, yaitu maut yang kekal, maut yang abadi. Malah saudara-saudari tiada kesempatan untuk bersekutu, untuk manusia bersama, mendekat, datang kepada Tuhan. Malah tiada kesempatan untuk manusia masuk ke dalam syurga kerana upah dosa. Ya, karena dosa itu telah membuatkan manusia terpisah jauh daripada Tuhan. Terpisah dan mengakibatkan kita sangat sukar sekali sebenarnya untuk datang ke Tuhan. Karena manusia ini hidup dalam dosa. Dalam firman Tuhan, dalam Roma 6:23 juga mengatakan upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Walaupun demikian, karena dosa kita memperoleh maut, Allah telah mempunyai rencana untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut itu. Dari awal lagi, walaupun dari permulaan kejatuhan manusia lagi, Allah telah awal-awal sudah memiliki rencana misi penyelamatan manusia. Dan bahkan di Kejadian 3:15 dia mengatakan begini, ya. Ini dikatakan Tuhan, ini dikatakan Allah, ini tertulis dalam Kejadian 3:15 yang mengatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Ya, ini adalah dialog Tuhan Allah bersama dengan ular dan manusia yang pada ketika itu di Taman Eden. Dan Allah mengatakan kepada si ular, dia katakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu ular dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ya, saya ingin highlightkan di ayat yang terakhir ini, yaitu keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Catat ini saudara-saudari di Kejadian 3 ayat 15. Walaupun Allah murka pada awalnya kerana manusia pertama yaitu Adam dan Hawa melanggar perintahnya, melanggar segala perintah-perintah dan arahan Allah, tetapi Allah masih tetap ada rencana untuk menyelamatkan manusia agar manusia tidak mengalami maut yang abadi. Kejadian 3:15 ini yang saya katakan, saya highlightkan dan saya mau kita baca ayat ini dan highlightkan ayat ini bersama dengan saya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan yang dilahirkan Hawa nanti akan bermusuhan dengan keturunan ular. Bahkan keturunan Hawa yang akan meremukkan kepala ular. Bukan keturunan ular ya saudara-saudari, tetapi kepala ular. Ya, keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular. Namun di sini, siapakah keturunan Hawa yang akan meremukkan kepala ular? Mari kita selidiki bersama. Dan apakah yang digambarkan ini? Ular di Taman Eden adalah yang licik, yang menipu, yang memutarbelitkan kebenaran, dan yang memujuk manusia untuk melanggar arahan Allah. Ya, kita baca itu dalam Kejadian 3. Dia jelas-jelas menceritakan begitu. Dan sekarang yang kita ketahui juga bertindak seperti ular hari ini, sekarang ini, ialah Eden. Di Taman Eden adalah iblis. Ya, sorry saudara-saudari. Yang bertindak seperti ular yang di Taman Eden adalah si iblis. Ya. Iblis itu menipu kita agar kita tidak mempercayai kebenaran. Iblis memutarbelitkan perintah Allah agar kita mengikuti katanya. Iblis memujuk kita agar kita percaya dan mengikuti dia. Dan Kejadian 3:15 katakan juga meremukkan kepala ular, yaitu meremukkan iblis. Ya. Keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular, yaitu meremukkan iblis.
Namun manusia masih mempunyai harapan hari ini. Ya, ini berita baik yang saya ingin sampaikan kepada kita karena ada keturunan Hawa yang akan meremukkan kepala iblis itu bagi kita. Lukas 3 ayat 23 sampai 38 menulis tentang satu salah silah. Dan saya hanya ingin baca di ayat yang ke-38 yang ditulis begini. Lukas 3 ayat 38 yang menulis begini. Anak Enos, anak Set, anak Adam, dan anak Allah. Ya, dia ditulis terbalik ke atas. Dari anak Enos, anak Set, anak Adam, dan anak Allah. Tetapi saudara-saudari, kalau kita baca dia secara menurun, anak Allah, anak Adam, anak Set, anak Enos, dan sehingga ke ayat 23, itulah rahasia dia. Siapa keturunan Adam itu, siapa keturunan Hawa itu, ya. Kita boleh melihat siapakah keturunan Adam itu, yaitu Yesus. Ayat 3 mengatakan Yesus yang memulai pelayanannya, Yesus keturunan itu, dan Yesuslah adalah keturunan Hawa yang akan meremukkan iblis. Wow, luar biasa sekali berita ini. Yesuslah yang akan meremukkan kuasa iblis itu. Di bulan Desember ini, yaitu lebih tepat lagi 25 Desember, kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen amnya meraihkan hari Krismas sebagai memperingati kelahiran Yesus ke dunia. Dan kelahirannya itu sungguh bermakna. Lebih-lebih lagi kita hari ini telah mengetahui bahwa Yesus akan meremukkan si iblis itu bagi Anda dan saya. Ya, perayaan Krismas akan lebih bermakna ya sekiranya kita betul-betul mengenal siapa Yesus itu dan tujuan Yesus itu lahir ke dunia. Karena itu kita menandakan 25 Desember seluruh dunia meraihkan bersama kelahiran Yesus itu untuk memperingati kuasanya, memperingati siapa dia, apa pekerjaannya dan tujuannya di dunia ini. Hari Krismas adalah merupakan hari penuh sukacita karena lahirnya seorang pribadi yang juga sebagai penyelamat manusia. Namun pada sebenarnya dan pada hakikatnya saudara-saudari, kelahiran Yesus ini tidak ada orang yang percaya. Ya, bahkan pada zaman dulu tidak ada orang yang percaya kelahiran Yesus ini. Adakah dia benar seorang raja? Kenapa mereka harus percaya kepada Yesus? Tidak ada seorang pun yang ingin mengakui Yesus yang lahir dari keluarga Yusuf, seorang tukang kayu. Ya, tidak ada seorang pun yang ingin mengakui, yang menerima kelahiran Yesus itu. Mereka beranggapan bahwa kalau penyelamat datang, ya, mereka beranggapan kalau ada penyelamat itu datang untuk menyelamatkan mereka nanti, dia penyelamat itu seharusnya datang sebagai seorang raja. Penyelamat itu datang dengan kekuatan tenteranya dan menang dalam peperangan. Dan ini yang mereka nanti-nantikan. Ini yang mereka tunggu-tunggukan sebenarnya. Namun kebenarannya adalah ini. Ya, penyelamat itu lahir. Yang kita raihkan bersama yaitu Yesus. Penyelamat yang akan menyelamatkan Anda dan saya daripada kuasa iblis. Yang akan meremukkan kepala ular. Akan meremukkan iblis itu bagi Anda dan saya. Barang siapa tetap berbuat dosa, dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 mengatakan, mereka yang selalu berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Dari kejadian lagi kita sudah lihat iblis berbuat dosa dari mulanya. Tetapi untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Untuk inilah Yesus datang ke dunia, yaitu supaya Yesus nanti akan membinasakan perbuatan iblis itu bagi Anda dan saya. Luar biasa kan? Itulah tujuan kelahiran Yesus. Itulah arti Krismas yang kita raihkan, saudara-saudari. Anak ini, yaitu dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 tadi mengatakan, anak ini dengan jelas sebenarnya mengatakan bahwa anak Allah menyatakan dirinya, yaitu anak Allah datang ke dunia, lahir dalam rupa manusia, dan dinamakan Yesus dengan satu tujuan. Yesus akan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kelahiran Yesus juga sebenarnya saudara-saudari banyak kali dinubuatkan. Walaupun orang tidak percaya, mereka enggan menerima, tetapi sebenarnya kelahiran Yesus ini telah banyak kali dinubuatkan. Malah dinubuatkan dalam Yesaya 9. Yesaya 9 ayat yang ke-5 ataupun ayat yang ke-6. Ya, dalam terjemahan Indonesia adalah ayat yang ke-6, dia mengatakan begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wah, itulah Yesus, itulah putra yang lahir, yang telah dinubuatkan dan dia telah lahir lebih daripada 2000 tahun yang lalu, saudara-saudari. Yang namanya disebutkan penasihat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai, itu adalah Yesus penyelamat kita, penyelamat manusia. Dan inilah misi penyelamatan Tuhan bagi kamu dan saya. Memang sejak dari awal lagi manusia telah berdosa karena mengikut pujukan rayu iblis. Tetapi misi penyelamatan Tuhan bagi kamu, bagi Anda dan saya, yaitu Yesus lahir untuk membinasakan iblis dan kuasanya agar kamu tidak tertipu lagi. Yesus lahir untuk membinasakan kuasa-kuasa iblis, perbuatan-perbuatan iblis itu agar kamu diselamatkan, agar kamu bebas dari dosa, agar kamu dapat bersekutu dengan Tuhan, agar kamu dapat masuk ke dalam surga bersama-sama dengan Tuhan. Itulah kelahiran Yesus bagi Anda dan bagi saya. Kamu mungkin hari ini merasa ditipu oleh si iblis dan segala muslihat dia, dan Anda mungkin dalam keadaan seperti ini. Anda tidak ada harapan lagi karena dosa telah menghanyutkan Anda. Mungkin Anda merasakan Anda tidak pasti di manakah Anda harus mencari keselamatan kekal itu. Atau Anda merasa depresi karena tidak seorang pun pedulikan Anda. Hari ini berita baik bagi Anda, saudara-saudari. Kalau Anda merasa seperti ini adalah misi, ini adalah message yang sesuai bagi Anda. Ini adalah misi penyelamatan Allah bagi Anda, bagi kita semua. Yesus lahir untuk menyelamatkan Anda. Yesus lahir untuk membantu Anda. Dia adalah, seperti yang kita baca dalam Yesaya 9 ayat 6 tadi, dia adalah penasihat ajaib. Dia ingin menasihati Anda, membantu Anda. Dia adalah Raja damai. Dia ingin memberikan Anda kedamaian itu, memberikan Anda sukacita itu. Hari ini saya ingin katakan sekali lagi, kelahiran Yesus sudah digenapi lebih 2000 tahun dahulu. Kelahiran yang sudah digenapi itu seperti yang ditulis oleh Yohanes, telah membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kelahiran Yesus berarti Anda berhak menerima kehidupan kekal. Mari datang kepada Yesus. Anda berhak menerima kehidupan kekal itu. Anda berhak untuk dilepaskan daripada kuasa-kuasa si jahat. Karena ada Yesus untuk menyelamatkan Anda. Mari datang kepada Yesus, saudara-saudari. Lupakan masa lalu kamu dan terima Yesus hari ini. Terima Yesus saat ini. Terima dia sebagai seorang yang menyelamatkan kamu dari alam maut dan melepaskan kamu dari muslihat iblis. Karena Yesus kasihi kamu. Karena Yesus inginkan kamu hari ini. Karena itu dia lahir ke dunia. Dia lahir agar kita beroleh keselamatan yang kekal. Saudara-saudari, saya ingin berakhir di sini. Saya ingin berdoa bagi kita semua. Jika pada hari ini, pada saat ini Anda merasa ingin didoakan, Anda ingin didoakan, nomor telepon Anda tertera di screen Anda sekarang ini. Sila hubungi kami. Kami ingin get in touch dengan Anda. Kami ingin berdoa bagi Anda. Kami ingin membimbing Anda untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan kebenaran itu. Mari saya berdoa bagi Anda. Tuhan adalah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat message yang kami dengar bersama pada petang ini. Pada hari ini Tuhan kami berdoa, biarlah kuasa-Mu itu Tuhan, biarlah keselamatan-Mu yang kami dengar itu Tuhan, agar kami terima ya Tuhan. Dan kami akan merasakan kebebasan yang sesungguhnya karena Engkau Yesus yang menyelamatkan kami. Karena kelahiran-Mu di dunia ini akan membebaskan kami, akan memulihkan keadaan kami, dan mengampuni kami, sehingga akan kami dapat datang kepada Engkau. Kami bebas dari dosa kami dapat bersekutu dengan Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan, kami akan bertemu dengan Engkau muka dengan muka di surga nanti. Karena itulah tujuan kelahiran-Mu. Itulah message juga daripada misi penyelamatan-Mu bagi kami pada hari ini ya Tuhan. Ajar kami untuk menerima kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami setiap hari Tuhan. Karena kami minta ini semua dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Dengan ini saudara-saudari, kami daripada sahabat-sahabat Raja Wali ingin mengucapkan selamat hari Krismas, selamat hari Natal kepada Anda semua. Dan terus diberkati agar Anda akan terus menerima berkat-Nya di tahun yang akan datang. Terima kasih.